project yang menulis itu juga kurang dari 25% ini kan. Artinya menanggapi penugasan itu tidak bagus, ya saya katakan tidak bagus. Juga penugasan eksplorasi itu kemarin hanya orang sedikit, sekalipun dengan sedikit orang itu cukup baik ya, karena punya waktu banyak untuk mahasiswa diulas hasilnya, tetapi secara klasikal berarti mahasiswa tidak berhasil melakukan kegiatan tersebut, termasuk dengan dosennya gitu ya. Nah, berapa waktu yang lalu kita belajar apa? Ya, mathematical fundamental untuk big data analisis, kemudian beberapa perangkat, peralatan, platform yang digunakan untuk big data analisis oleh Mas Yosia. Ya, Yosia itu mahasiswa yang terbaik di angkatan ini 2023 kalau nggak salah ya, saya lupa 2022 atau 2023 gitu ya, sehingga diberi kesempatan untuk membagikan keahliannya, kompetensinya untuk di mahasiswa. Jadi biasanya yang menjadi asisten itu yang terbaik, yang menonjol. Juga sudah berhasil di dalam kegiatan proyek ya, baik di internal maupun di luar UKSW. Juga telah melakukan presentasi secara internasional ke Malaysia beberapa seminggu lalu, sehingga kuliah tidak ada. Jadi artinya asistennya dimanfaatkan sebaik mungkin ya untuk kegiatan kuliah ini, sehingga kalau ada yang tidak tahu jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi. Dan juga bekerja di perusahaan yang menggunakan hasil karya tesisnya sekalipun belum lulus sudah menggunakan hasil proyek tesis untuk perusahaannya gitu ya. Jadi kami harapkan teman-teman ketika belajar data science itu bisa memanfaatkan langsung dengan tempat di mana bekerja ya. Itu termasuk yang mahasiswa S2, terutama bagi yang bekerja bisa menggunakan metode yang diperkenalkan untuk tesis bagi tempat lingkungan kerjanya. Nah, berapa waktu yang lalu atau minggu lalu mahasiswa diminta pertama overview ya buku, kemudian lihat apa, saya belum cek karena yang mengumpulkan hanya 3, artinya antusiasme mahasiswa lemah. Yang kedua tentang eksplorasi data juga hanya beberapa, sekalipun sudah ada yang saya anggap excellent, artinya belum separuh dari yang ditugasi untuk menggunakan kesempatan bereksplorasi data. Kalau contoh yang kemarin misalnya dari hasil analisis itu adalah Pak Dito yang terbaik, sekalipun menggunakan Excel. Ya, jadi belum tahu teori gimana sih eksplorasi data secara kalau big data itu seperti apa ya, teknik-teknik seperti apa gitu. Nah, di kesempatan ini teman-teman belajar eksplorasi data tapi ada teorinya gitu ya. Kalau zaman beberapa waktu yang lalu memang kita berikan eksplorasi dengan pengetahuan apa saja yang teman-teman punyai di kuliah S1 ataupun juga dari internet. Jadi ternyata istilahnya boleh dibilang masih lemah juga ya, selain bagi yang sudah bekerja dan menggunakan hal itu ya, misalnya seperti Pak Dito bekerja di bank, tetapi bagaimana membaca data, mempresentasikan gitu, dan kemudian mendapat insight ya, bahasa sekarang adalah insight dari data. Kita tidak mengarahkan apa itu insight datanya harus gimana tidak arahkan, tapi itu bisa dilakukan ya dengan baik. Nah, sekarang teman-teman nantinya ya seperti yang saya sampaikan, target
dari kuliah ini adalah mahasiswa bisa bereksplorasi data dari pertemuan ini dengan mesin learning, ya, dengan mesin learning. Jadi bisa dengan di kolaboratori ataupun nanti di Twitter gitu, tapi saya batasi, oke lah di collab nggak apa-apa, sehingga datanya nggak perlu yang canggih-canggih, dan data bisa nanti diberikan oleh Mas Yosia atau bisa nyari sendiri, ya, dengan catatan hasil eksplorasi nanti disajikan tertulis, dilaporkan tertulis, dinarasikan tertulis, ya. Itu target project yang artinya itu adalah tes ke-1. Ya, nanti tes ke-1 itu. Jadi ada luaran. Nah, seperti yang saya sampaikan, setelah kuliah 1 bulan atau 1 bulan setengah, biasanya ada pelaporan. Nah, bagi yang kuliah BDA dengan AI bisa digabung, tetapi harus diidentifikasi, dijelaskan mana yang di BDA, mana yang di AI. Oke, jadi bisa persiapan ya. Nah, di mesin learning ini sebetulnya buku saya ada ya di internet, itu mesin learning dengan Python. Saya lupa ya. Mesin learning ya. Silahkan, tapi ini hanya bagi mahasiswa yang belum pernah ya. Ini Python Parusif Andi Offset. Nah, itu bagi mahasiswa yang belum pernah belajar. Nah, ini ya. Nah, ini mesin learning dengan Python ya. Ya ini ya. Itu dengan Python, dengan contoh di bidang medis, karena ini bagi para pemula belajar Python, kata teman-teman bagus. Artinya saya bisa belajar gitu ya, boleh ya. Itu. Sepertinya di perpus saya sudah taruh atau sudah beli ya. Ini saya kasih ditaruh di PPT saya ya. Saya lupa menaruhnya. Nah, kuliah hari ini apa itu mesin learning? Apa sih bedanya dengan mengolah data tanpa mesin learning? Gitu ya, itu saya berikan idenya sederhana ya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, jadi mungkin sedikit sejarah singkat ya, biasanya kita supaya semangat bisa kenal siapa orang pembuatnya, apa itu mesin learning. Terus nanti ada contohnya. Ya, contohnya banyak di internet. Itu. Ya. Nah, saya perhatikan ketika banyak di internet itu tidak serta-merta mahasiswa itu bisa menggunakan. Maaf, ini tulisannya kuliah umum. Karena dulu saya mengerjakan dengan Andi Offset ya. Lupa mengupdate. Harusnya saya update dulu ya. Ininya saya buang aja. Nah, itu lupa saya. Oh, undo. Kok hilang? Itu ya. Oke ya. Jadi ini kuliah beneran, bukan kuliah umum. Mesin learning-nya. Maaf, saya update. Nanti sambil jalan aja ya. Itu. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube tentang apa yang saya kerjakan ya. Tapi di YouTube itu hanya sedikit terkait dengan itu, channelnya Amdi Offset ya. Jadi saya nyetak buku terus dapat duit. Nah, itu.
Baik, jadi materinya nanti kita bicarakan itu apa itu oh terhapus ya. Ini tadi terhapus ya mesin learning. Di sini sejarahnya, sejarah singkat ya. Nah ini si Arthurnya kita bisa lihat nih mesin zaman dahulu, komputer zaman dahulu maaf ya, komputer zaman dahulu. Ini ada Sibon, Arthur Samuel ya. Kemudian ini matinya di 1990. Terus ada Arthur Samuel ini dilahirkan ya Desember tanggal 5, kemudian di Arthur Samuel ini diketahui ya mengerjakan berbagai hasil seperti Samuel Checkers Playing Program, Alpha Beta Pruning, dan sebagai pionir di machine learning gitu. Nah, dia mendapat Computer Pioneer Award 87 ya. Nah, institusinya Bell Laboratories ya. Mungkin ini laboratorium yang terkenal ya. Juga Universitas Illinois maupun dari IBM ya dan Stanford University. Nah, ini kita bisa lihat ya komputernya besar ya zaman dulu seperti ini ya. Nah, apa itu mesin learning? Nanti apa sih bedanya mengolah data yang dengan mesin learning dan tidak, hanya dari contoh yang kecil, semoga mahasiswa bisa memahami. Nah, kita tahu kita belajar AI ya, jadi mesin learning bagian dari AI. Begitu dari namanya, maka mesin learning itu adalah mesin yang belajar, ya, mesin yang belajar. Kenapa begitu? Karena dia bisa melakukan analisis tanpa kita melakukan coding pada bagian yang itu. Jadi melakukan pelatihan sendiri, kemudian bisa memberikan keputusan atau prediksi. Nah, nanti kuliah lanjutannya dari BDA yang memuat mesin learning itu adalah deep learning ya, deep learning. Terus di dalamnya ada neural network. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa belajar di Science Data begitu, dan programnya ataupun materinya itu biasanya growing ya. Growing itu artinya tahun kemarin dengan tahun ini bisa berbeda sesuai dengan proyek yang dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, untuk mesin learning itu dibedakan menjadi supervised dan unsupervised. Ya, jadi ilmunya sudah ditata ya. Apa itu supervised ya? Kalau diterjemahkan terbimbing dan tidak terbimbing. Ada lagi apa yang terjemahkan supervised? Nah, ya, pembelajaran terbimbing dan pembelajaran tidak terbimbing gitu. Apa sih bedanya ya? Di sini juga supervised itu juga memuat regression, classification, unsupervised learning memuat clustering, ataupun bahkan hibrida dari mereka. Ada semi supervised ya, yaitu atau bahkan ini namanya reinforcement learning. Nanti ada lagi istilah transfer learning ya, mungkin di suatu tempat dalam materi bagian himpunan learning ya, learning mesin ini atau mesin learning ini ada di dalamnya pengembangan keilmuannya. Nah, apa pembedanya antara keduanya? Itu sederhananya waktu kita berjumpa dengan data ya, ini ada model belajar dari pola data latih, kemudian dapat memprediksi kelas untuk data baru itu dalam proses klasifikasi ya. Nah, kalau clustering di sini algoritma mencoba untuk menemukan struktur dalam data tanpa informasi label atau informasi variabel target. Apa itu? Nanti kita akan cermati lebih dalam.
Nah, bagaimana perkembangan mesin learning ini sebetulnya? Semoga jelas tayangannya. Sebelum ada mesin learning, kita punya ilmu komputer, ya. Ada ilmu komputer. Bagaimana komputer diprogram, kemudian kita coding. Yaitu ilmu komputer seperti itu. Tetapi ketika mesin learning, kita punya coding yang memberikan pembelajaran sendiri. Jadi diberi struktur awal, ada data training dan data test. Kemudian menyediakan arsitektur komputasi. Jadi dapat multitasking. Apa ilmu komputer nggak bisa? Ya, sebetulnya bisa. Cuman ada mungkin pembatasan atau pengenalan yang lebih rigid tentang definisi keilmuan keduanya. Nah, kemudian kita kenal juga statistika, ya, sebelum ada atau ada ilmu komputer, ada statistika. Nah, ini statistika ini kesimpulan yang dapat diinferensi dari data. Nanti kosakata dalam statistika bisa muncul dalam machine learning seperti regresi, ya toh, clustering, classification, apalagi matriks kovarian gitu ya. Itu juga muncul di machine learning, ya. Tetapi kita akan melihat yang sangat prinsipil pembedanya bagaimana. Di sini saya tandai kuning, ya, semoga jelas ini. Machine learning bergantung pada pola dan kesimpulan. Nah, untuk mendapatkan pola dan kesimpulan tersebut, algoritma mesin learning menghasilkan model matematika yang didasari dari data. Itu ya. Mari kita lihat prinsip yang sangat berbeda antara mesin learning dengan tidak mesin learning pada kasus regresi. Semoga teman-teman ingat pada waktu kuliah yang kedua saya, itu saya menjelaskan buku yang terkait dengan analisis data dengan regresi, ya, yang bisa dicari dari ResearchGate bukunya, atau di dalamnya misalnya ada regresi tanpa mesin learning. Ini idenya ada 5 pasang titik, ya. Ini koordinatnya 1,2, ya, 1 di X, 2-nya Y. Kemudian ini 2,4 misalnya. Kemudian 3,5, kemudian 4,4 dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan regresi itu apa toh? Kita mencari pola dari titik-titik ini, dan dengan regresi linier kita berharap titik-titik ini mengikuti pola linier, pola garis linier. Garis manakah itu? Menurut komputasi regresi, kalau garis itu berarti punya gradien dan intercept, maka setelah dihitung dalam cara regresi, kita peroleh ini. Bentuk miringnya ke sini, ya. Enggak ke atas sana, ya. Yang terbaik dia. Ya. Bagaimana menentukan terbaik? Nah, kita pernah belajar mungkin bagaimana mendapatkan parameter secara manual untuk regresi, ya. Atau di internet juga boleh, silahkan dicatat dulu saat ini kuliahnya untuk ngecek lagi kalau ada yang tidak paham. Setelah gradien dan intercept diperoleh, maka kita bisa menggambar ini. Ya, jadi ini tidak sekedar kita milih, tetapi inilah yang terbaik. Nah, sekarang
Kalau regresi yang dengan mesin learning, saya memberi nama jantung mesin learning ya. Jantung mesin learning itu artinya yang the most important one. Dari contoh sederhana ini teman-teman nanti bisa mengeksplor dalam pola pikirnya bahwa data itu tidak hanya 5 seperti ini, bisa jutaan ya, bisa gambar, bisa suara, bisa apa, tapi dengan teknik-teknik yang sudah ada misalnya ya, itu kita bisa mengkonstruksi modelnya. Contoh ini adalah model regresinya. Nah, dengan mesin learning bisa jadi kita ketemu gambar yang ini. Tetapi mulainya bukan dari semua data yang digunakan, tapi berdasarkan data training dulu untuk menyusun garis regresinya atau menebak gradien dan intercept-nya. Nah, di mesin learning kita hanya memilih, saya tak pakai data latih 80%. 80% itu berarti ada 4 data. Dan ternyata 4 data yang dipilih adalah yang biru-biru ini ya. Biru nih, lihat nih data latih. 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu sebagai data uji. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Nanti kalau saya running lagi bisa jadi data latih dan data uji berbeda. 80% data latih. Nah, mungkin tempat lain ya. Tempat lain, mungkin yang hijau yang di atas. Mungkin yang hijau sini. Nah, kemudian kita menetapkan prediksi. Gitu, prediksi. Caranya dalam proses mesin learning itu. Maka diperolehlah yang merah ini. Ya, terus kemudian ini ada data uji dengan yang merah. Bu, caranya gimana? Nah, itu kita akan pelajari dalam 1 jam ke depan. Oke, sementara dalam pertemuan ini kita sudah melihat, mempelajari tentang ide dasar mesin learning. Ya. Apa bedanya dengan regresi tanpa mesin learning? Yaitu kita punya data latih dan data uji dalam melakukan prediksi. Ya, ada data latih dan data uji. Sebelumnya nggak ada. Yang penting seluruh data kita mainkan, kita buat regresi. Dan itu adalah regresi terbaik. Ya. Nah, di big data, karena big data artinya data tidak akan hanya 5 biji seperti ini, maka nggak mungkin seluruh data itu dimanfaatkan untuk melakukan pemodelan. Nah, ide mesin learning adalah menggunakan data latih untuk mengkonstruksi model, ya. Jadi tidak semua data. Itu yang pertama. Yang kemudian model digunakan untuk melakukan pengujian. Misalnya yang ini. Selanjutnya barulah dari proses analisis data dengan mesin learning kita peroleh yang merah. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, jadi langkah-langkah dalam mesin learning itu baik supervised learning dan unsupervised learning, saya singkat dengan SL dan UNSL. Pertama, jelas mengumpulkan data. Teman-teman bisa langsung ChatGPT ya, langkah-langkah dalam mesin learning. Nah, intinya ini, mempersiapkan data, itu membersihkan data atau dikenal dengan pre-processing. Karena ini mempengaruhi hasil eksplorasi data. Kemudian memilih dan melatih sebuah model. Ya.
Jadi modelnya itu perlu banyak, itu tinggal satu baris saja, jadi itu satu model. Kemudian kita evaluasi dan kita tingkatkan kinerjanya. Nah, tadi kita sudah belajar apa beda menganalisis data tanpa mesin learning dengan mesin learning. Yaitu tadi ada mengkategorikan data dari data training dan data uji. Di dalam mesin learning itu ada penggunaan data demikian. Yang kemudian langkah-langkahnya adalah diambil ini. Nah, sekarang apa beda mesin learning yang supervised dan unsupervised? Itu sederhananya adalah bahwa dalam unsupervised itu tidak ada variabel target yang ditetapkan. Kalau supervised learning, siapa X, siapa Y, itu bisa ditetapkan. Ya, itu dulu. Jadi variabel target itu di unsupervised itu tidak ditetapkan. Nah, di sini reinforcement itu dibahas, tapi saya hanya fokus yang dua itu saja dulu. Nah, kemudian teknik-tekniknya apa saja? Supervised learning itu nih, naive Bayes classification, random forest, gradient boosted decision tree, neural network, deep learning, data linkage, dimensionality reduction, manifold learning clustering. Oke, saya pas bagian itu saja dulu. Saya cek teman-teman sudah paham belum dengan bertanya. Ya, minta. Loh, kok hilang? Ya, kira-kira siapa ya nih ya? Udah jelas belum? Siapa Mas Ariel Rojana? Tadi saya ngomong apa ini? Mas Ariel, halo? Diam aja, aku ditinggal. Andika Rosi Febrian. Halo Mas Andika? Sudah paham belum tadi yang saya sampaikan apa? Stop presenting dulu ya. Maria Barensia Lapo katanya hadir Bu, itu tadi. Halo, Maria. Hadir Bu, maaf Bu, jaringan saya agak kelola Bu, maaf Bu. Apa? Maaf Bu, jaringan saya agak kelola Bu, soalnya jaringan di kos saya agak error. Baik, tadi kata kunci yang saya sampaikan apa kata kunci? Hah? Apa ya? Saya ngomong soalnya tadi, maaf Bu, tadi nggak dengar Bu, soalnya itu Bu, jaringan saya itu kan agak kelola Bu, error. Jadi nggak dengar baik-baik Bu tadi apa yang Ibu jelaskan. Oh, udah capek-capek jelasin, kalau nggak jelas ya. Andika mana tadi Andika? Ada nggak tadi orangnya? Andika, halo? Halo Bu. Ya, sebutkan kata kunci tadi saya ngomong apa, ayo. Biar nggak ngantuk saya, ngomong sendiri nanti ngantuk saya. Tadi ngomong apa saya setengah jam ini tadi? Halo. Andika. Ya mestinya nyatet ya, kalian kalau kuliah online itu ada disiapkan buku kerja. Terus, kata kunci kuliah hari ini apa ya gitu ya. Jadi kalau enggak nanti online kayaknya dengar tapi ternyata enggak dengar gitu. Karena saya juga begitu ya, kalau enggak paham
kayaknya dengarkan sambil multitasking ngomongnya ya. Tapi ternyata kalau pas interaksi kita nggak dapatkan dengan baik. Sehingga saya perlu bertanya begitu ya. Apakah sudah mendapatkan pengetahuan 5 menit lah dari 35 menit. David, silahkan. Ada, Bu. Ya, kata kuncinya apa? Tadi saya ngomong apa gitu aja. Machine learning, Bu. Ya. Soal relasi yang titik-titik tadi. Apa titik-titik? Bentar, Bu, saya terdistraksi sama luar juga, Bu. Soalnya saya juga masih ada kelas lainnya ini, Bu. Titik-titik buat menemukan pola atau apa tadi, kurang dijelas juga. Titik-titik, apa tadi titik-titik? Ya, kata kunci dalam mesin learning tadi apa saja sih yang saya sampaikan tadi? Kan nggak titik-titik tok tuh ya, ngomongnya kok titik-titik. Ya berarti belum mendapatkan. Terus ada lagi Dina. Hadir, Bu. Dina, apa itu mesin learning? Terus kata kuncinya tadi apa saja begitu? Oh, ya. Maaf tadi saya masuknya telat jadi tidak dengar dari awal. Tapi yang saya tangkap sedikit itu tadi bahas soal membangun model dengan machine learning dan juga tanpa machine learning gitu. Jadi kalau yang machine learning itu ada datanya dikategorikan jadi data latih, data uji dan juga prediksi. Terus tadi juga ada langkah-langkah dalam machine learning yang saya sedikit penasaran, Bu, yang bagian langkah-langkah itu kan ada pre-processing data dan sebagainya. Terus bagian terakhir itu bagaimana cara meningkatkan kinerja itu contohnya seperti apa ya, Bu? Ya, itu belum. Oh ya, baik. Baik, jadi mesin learning ada 2 bagian. Apa itu tadi? Supervised learning dan unsupervised learning. Iya, itu ya maksud saya itu kata-kata kunci yang perlu dicatat lah itu. Nah, yang supervised itu yang seperti apa, yang unsupervised seperti apa? Kalau bagian itu saya belum tangkap tadi. Baik. Ada yang bisa menangkap yang supervised sama unsupervised seperti apa? Harveli? Kalau yang supervised itu variabel targetnya ada, Ibu, tapi kalau yang unsupervised itu tidak ada variabel target, Ibu. Lalu mungkin labelnya itu belum ditentukan kalau unsupervised. Baik. Kalau supervised kebalikannya. Baik, terima kasih. Ya, kemudian di dalam supervise ada metode-metode yang dibuat ya. Salah satunya regresi, misalnya ada klasifikasi, juga ada metode naive Bayes dan lain sebagainya. Baik, supaya saya enggak ngomong sendiri ya. Kalau kuliah seperti ini saya ngomong sendiri, saya merasa wah ya kalau tidur nih ya. Kembali ke materi ya. Jadi kita kalau kuliah online gitu saja supaya ada interaksi, teman-teman juga tidak ngantuk mendengarkan saya ngomong ataupun saya sendiri tidak merasa sendirian bicara. Oke, so jadi ada 2 hal utama ide dasar yang saya sampaikan tadi dalam 30 menit tadi ya, yaitu tadi apa itu mesin learning. Oh, yang tidak dengan mesin learning itu gimana gitu kan ya. Itu untuk mendefinisikan mesin learning. Yang kedua, mesin learning itu terdiri dari supervised, unsupervised. Kemudian nanti ada metode-metode baik dalam melakukan clustering maupun klasifikasi,
kenapa sebagian besar itu metode yang dibangun adalah clustering dan klasifikasi, karena data dalam big data itu adalah ya big, ya. Seberapa big kemarin kita pernah belajar, yaitu 5 V's gitu ya, volumenya, kecepatannya, kevaliditasannya, validity, variety, velocity, volume, ya. Dan ya tadinya 3 V's, kemudian 4 V's, kemudian 5 V's, ya. Itu penentu apa itu big data. Sehingga bahkan data itu polanya unstructured. Ada suara, ada gambar, ada bersama-sama, ya. Nah, film misalnya itu kalau mau ngolah film itu ada suara, ada gambar yang bersama-sama dan dinamik, time dependent. Nah, untuk mengolah itu maka perlu diklasifikasikan supaya lebih mudah untuk dianalisis gitu, atau lebih mudah diolah. Diolah apa? Untuk mendapatkan informasi, ya. Misalnya begitu. Misal dalam sebuah pembicaraan, audio, ada kata-kata penting yang harus diambil. Di situ ada banyak orang bicara. Terus misalnya ada Presiden Jokowi di situ. Kemudian Jokowi ngomong apa tuh? Ada heboh sekali, rame. Nah, dari rekaman itu mungkin bisa perlu dikenali mana yang terms-nya audio Jokowi sehingga perlu ada pemilahan dulu dan seterusnya. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Ya, ketika ada model tadi harus diklasifikasi, di-clustering, ya. Itu model yang kita gunakan seringkali bisa bagus, bisa tidak bagus, sehingga perlu dibagusin, atau terlalu sederhana, bisa bagus, atau bahkan terlalu bagus. Yang kalau terlalu sederhana, itu model belum tepat melakukan prediksi atau melakukan pemodelan terhadap data yang ada. Nah, itu kita sebut underfitting. Jadi secara matematik ya, ini teman-teman bisa, ini tulisannya gambarnya gambar matematik ya, ada data, terus ada grafik kurva seperti ini, yang dimana ini hasil machine learning misalnya, tapi namanya fitting gitu. Ya, ini yang terbagus karena mengikuti pola data. Tapi yang underfitting itu yang ini tadi, ini yang miring ini. Yang harusnya itu melengkuk-lengkuk datanya, dia menganggap, model itu menganggap dia punya garis lurus dengan kemiringan tertentu. Jadi metodenya kurang bagus itu. Atau modelnya yang kurang bagus ya. Ada kata metode dan model. Metode itu cara, modelnya itu adalah ya model ya, yaitu merepresentasikan, mendekati, mengekspresikan dari data atau kasus yang kita amati dengan suatu konstruksi yang kita sebut model. Ya, gitu ya. Nah, di sini ilustrasinya dengan matematika, ya, gambar matematik. Tapi secara umum seperti itu ya. Ya, misalnya ya tadi data suara tadi sekian banyak, terus ada Jokowi ngomong apa, jadi harus diklasifikasi, atau mungkin juga ada noise-nya harus dibuang dulu dan seterusnya, itu proses pre-processing.
Nah, kita gambar ya dengan matematik di sini. Nah, ini kalau kita lihat garis itu polinomial derajat 1. Tapi lain halnya kalau modelnya itu tepat. Cocok. Jadi pola data itu diikuti oleh garis itu. Ya. Sehingga kita nyebutnya polinomial derajat 4, ya. Di situ. Kita lihat ini fungsi yang benar yang ini. Datanya adalah ini, ya, ini kita ukur. Nah, kalau kita tiba-tiba memandang kasus nih, terus karena kita udah ngerti nih mesin learning nih model, wah, biar keren gitu ya, biar keren, kita modelkan yang bagus-bagus. Wah, ya misalnya di sini dengan polinomial derajat 15. Atau modelnya dibuat sebagus mungkin. Tapi ternyata tidak cocok. Tidak cocoknya apa? Ini ada yang lewat jauh. Ini ada yang lewat jauh, padahal dia cukup di sini kok. Gitu. Ini yang disebut underfitting. Ya. Overfitting. Yang ini overfitting. Jadi terlalu bagus itu juga tidak tepat untuk data yang seperti ini ya. Modelnya ini derajat polinomial derajat 15. Seingat saya Pak Surya pernah menunjukkan ya polinomial itu apa saja gitu. Tapi ini saya hanya ingin menekankan ketika teman-teman melakukan eksplorasi data, dengan melihat datanya, mungkin biar lengkap, biar bagus, pakai model-model yang sebagus-bagusnya. Tapi mungkin yang sederhana lupa. Padahal kasus itu yang sederhana cukup, misal begitu. Ya, jadi yang terpenting adalah di selanjutnya bagaimana memilih dan melatih model. Nah, untuk mengetahui performa model, ada banyak metrik. Metrik itu bukan matrik. Metrik itu ukuran, ya, in English. Ada banyak kata kunci untuk melakukan atau menjelaskan model itu bagus atau tidak. Misalnya di sini ada yang anak FTI ya. Siapa namanya sebentar? Saya lihat dulu ya. Kalau pakai David Ibrahim anak FTI enggak? Iya, Bu. Baik ya. Nah, di FTI itu biasanya kan nanti diminta untuk membuat sebuah algoritma atau platform apa gitu ya, atau software apa yang digunakan. Misalnya Mas Yosia selaku asisten membuat software ya yang digunakan di perusahaan. Kemudian ada pertanyaan, seberapa bagus itu software yang dibuat. Nah, ternyata itu sudah ada listnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi standar untuk menguji untuk menguji software yang dibuat. Ya. Jadi ada pertanyaannya, apakah sistemnya itu baik, apakah mudah, kemudian apakah cukup canggih dengan keadaan sekarang, mungkin begitu ya. Seperti itu, ada pertanyaan. Itu tertuang di jurnal. Jadi anak FTI itu ketika mau menguji software yang dia buat, itu harus ada kaidah pengujiannya. Jadi tidak dengan mesin learning, tapi ada ya. Nah, di mesin learning, kaidah pengujian atau ukuran bagus tidaknya model itu dengan confusion matrix, terus ada lagi dengan melihat precision,
Ada melihat recall, ada melihat F1 score, support. Terus ada yang di sini antara true positif, ya. Kemudian ada true negatif, ini false negatif, di sini false positif, dan seterusnya. Biasanya matriks confusion matrix ini standar, tetapi tidak selalu confusion matrix. Bisa saya sebut ada precision, ada recall, F1 score, support, ya. Ada juga yang arithmetic mean, MAE, ya, error, arithmetic mean error misalnya, itu, ya. Dan masih beberapa banyak lagi, ya, melihat loss function-nya, begitu. Oke, yang ini kemudian ada dengan juga tambah lagi ada ROC curve. Jadi kata kunci ini timbul itu berdasarkan penemunya tentunya, ya, supaya ini bisa dijelaskan dengan baik modelnya, yaitu dengan metrik atau ukuran benar tidaknya dari model yang dibuat. Oke, supaya tidak berlanjut-lanjut, terlalu banyak saya bicara, kita masuk ke bagian coding. Contohnya ini, Classification Breast Cancer Revisited with Machine Learning. Ini adalah artikel pertama kali saya belajar machine learning. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Sorry, di mana tadi? Jadi ini di jurnal internasionalnya Indonesia punya, ya. Begitu, kebetulan saya pas penelitian tentang breast cancer, terus saya hubung-hubungkan kalau pakai mesin learning gimana, ya. Ya, ini hasilnya. Ini siapa nih? Oh ya, baik, ya. Jadi kita lihat di sini ada download. Teman-teman bisa download. Saya enggak kasih supaya teman-teman download. Ini apa? Breast cancer. Artikel. Nah, ini contoh dulu, ya. Nanti saya berikan codingnya. Kenapa enggak nyala, ya? Ya, ya. Jadi ini contoh yang sudah jadi. Kenapa saya tunjukin ini? Nanti teman-teman juga tak suruh cerita juga. Untuk eksplorasi datanya, diminta untuk menjelaskan sekalipun data dari internet. Ya, Classification Breast Cancer Revisited with Machine Learning. Jadi ini dengan artikel bersama dengan para dosen, ya. Terus ini diisi abstraknya, isinya di dalam apa, gitu. Terus ini introduction-nya, terus bagaimana ini data dari internet, ya. Data dari internet. Coba, ya, supaya teman-teman juga paham nih. Kalau pas bekerja dengan eksplorasi data, oh, dataku data dari mana, ya, gitu, ya. Bagi yang mengerjakan skripsi mau menggunakan machine learning juga boleh. Breast cancer.
Answer ya. Jadi tadinya dari sini ya. Helping breast cancer pasien bla 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 bla. Ya. Ini tadinya di sini. Ini ada ya. Coba saya lihat. Mana tadi? Kok ini kok larinya ke sini ya? Ya, baiklah yang langsung artikel aja. Kenapa toh bisa sampai seperti ini artikelnya? Ya. Nah, ini contoh data adalah seperti ini. Mana datanya? Ini. Ya, kalau kita lihat sekilas ya, ini lihat nih logistik, NER, SPM, kernel SPM, NAIBA, Decision Tree, RFC ya. Kalau kita lihat ya, hasil analisis dari breast cancer, ceritanya gimana sih itu kok bisa masuk dalam diskusi ya? Karena breast cancer itu adalah kanker payudara ya, sebuah penyakit yang ditangani atau dipelajari oleh peneliti di UKSW misalnya di sini ya, dilihat ada research group dengan menggunakan boron neutron cancer therapy. Kemudian karena itu kita memperkenalkan ada di sini ya, penggunaan riset dengan BNCT begitu ya, sehingga kita nggak gunakan BNCT-nya tapi digunakan untuk ya di sini ya. Bentar, ini saya karena sambil lihat mau cari datanya, pikirannya agak ngantur ke sini. Datanya ini ya, kalau kalian mau ingin ini breast cancer, sepertinya agak ditutup ya. Udah pernah breast cancer data, Kaggle ya. Nah ini di Kaggle tuh banyak sekali. Nah ini. Oke. Nah ini ya. About dataset, jadi teman-teman bisa lihat itu tentang apa sih datanya. Nah ini tentang kanker perempuan di dunia, di mana 25% of all cancer cases ya itu dari 2,1 million people dari 2015 saja ya. Banyaknya orang ini hanya di tahun 2015 saja. Nah, ya, nah ini kemudian kita masukkan ke penjelasan kita, datasetnya mana, begitu. Nah, ini saya berharap teman-teman bisa mencari data sendiri dan nantinya menerapkan Python-nya. Seperti itu contoh dari saya ya, from current slide. Masih ada lagi Bu? Ada ya, supaya teman-teman baca dulu ya di sini, yaitu tentang machine learning tentang diabetes. Nah, di sini saya akan perkenalkan bagaimana menggunakan machine learning. Gak perlu tahu teorinya dulu. Apa itu supervised, matematikanya gimana, random forest itu seperti apa, itu kita pakai dulu ya. Nah, ini tentang data diabetes ya. Data diabetes itu ditulisnya dengan bahasa Inggris, tapi saya rubah fitur-fiturnya
Jadi kehamilannya sampai berapa kali, dia punya kadar glukosa berapa, kemudian tekanan darah berapa, tebal kulit berapa, insulin berapa, kemudian BMI berapa, BMI itu apa sih? Fungsi pedigree itu apa ya, data pada file, kemudian umurnya berapa, ini maaf ini bergeser, dan luaran ini yang 1 itu yang diabetes, 0 yang tidak diabetes. Nah, terus kita ngolah. Nah, kita coba dengan collab ya. Kita coba dengan collab. Dan yang menarik, saat kita mengolah ini sudah ada AI-nya di collab. Nah, jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Saya coba ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah melihat ya bahwa kalau model terlalu bagus, yang disebut terlalu bagus itu berarti ada yang tidak cocok. Terlalu sederhana berarti ada yang tidak cocok. Berarti yang pas itu yang di tengah fitting, gitu ya. Itulah esensi dari benar tidaknya model. Ya. Yang kedua, bagaimana performance-nya dari model dinilai dari kata kunci tadi, ada F1 score, ada confusion matrix gitu ya. Seperti itu. Ya, metrik-metriknya apa saja bisa digunakan. Saya masuk ke PDA, mana PDA? PDA-nya mana tuh? Enggak ada. Oh, ini. Bentar ya, saya cek dulu PDA-nya semester ganjil ini. Teman-teman bisa menyiapkan laptop, bekerja juga. Ini sudah saya buat folder project 1, 17 September. Nah, ini code-nya diabetes. Jadi bisa download, kemudian di running. Ya. Silakan disiapkan laptopnya dulu. Bentar ya. Silakan teman-teman mendownload atau ya supaya cepat memahami langkahnya dan bagaimana cara menceritakan hasil dibantu AI supaya cepat. Nah, itu ya. Nah, saya agak teman-teman kemarin eksplorasi mungkin nggak mau ya. Eksplorasi padahal mudah sekali gitu ya misalnya, atau karena liburan terus malas untuk kita bertemu di asistensi ya.
hanya kalau yang S2 pada hadir sih. Yang S1 karena merasa ini libur. Artinya supaya teman-teman kemarin eksplorasi itu punya pengalaman ya, tanpa mesin learning tuh saya ngapain aja sih, harusnya gimana baru oh ternyata kesulitan ya tanpa mesin learning misal, terus sehingga butuh mesin learning misal begitu ya. Jadi dan sudah bisa membaca data, belajar membaca data, mungkin saya tahunya statistik, mungkin saya menampilkan data dengan menampilkan di sebuah platform Streamlit misalnya, sudah pernah diajarin sama Mas Yosia gitu ya, atau pakai Excel seperti Pak itu kemarin gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini dataset ini dari National Diabetes ya, Kidney Disease, memprediksi secara diagnostik apakah pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengukuran diagnosis tertentu yang termasuk dalam kumpulan data. Ya, beberapa kendala tempatkan pada pemilah contoh dan database yang lebih besar. Ya, secara khusus semua pasien di sini perempuan berusia minimal 21 tahun dari keturunan prima India. Nah, kemudian ini diambil dari mana? Atau kemudian saya menambahkan ceritanya ini ya, supaya teman-teman belajar nanti bercerita. Ini ada template BDA Project. Ya, nanti ya di template itu kalau ini cerita. Nah, sebelum ngoding ya saya lihat targetnya. Target ketika teman-teman nanti harus buat apa. Ya. Sementara teman-teman bisa bermain data, nanti bisa dari Mas Yosia ya. Bermain data kemudian jalur ceritanya ya, oh saya pakai apa misalnya di mesin learning, pakai ini, pakai metode random forest, pakai SVM gitu ya. Nah itu silahkan di project kerjanya seperti ini. Oh ada coding terus hasilnya ini ya, coding terus ada hasil, coding ada hasil. Jadi laporan terhadap kerjaannya. Nah kembali ke codingnya. Oke, kita siapkan ya. Ini saya sudah update datanya dalam bentuk diabetes. Datanya di sini. Mana? Nah ini diabetes Indo. CSV ya. Terus kita ingin apa? Kita ingin pertama eksplorasi tentunya ya. Terus kita melakukan apa tujuan dari membaca data ini? Yaitu ketika nanti ada pasien baru dengan informasi fitur-fitur yang ada. Fitur-fitur yang ada itu siapa? Yaitu ini ya, KHAM ini kurang besar ya. View-nya besar gimana nih? Oh ini. Kurang kegedean. Ya ini. Jadi apa tujuan dari kita mengcoding ini? Ya sebelum mengcoding tujuannya apa? Eksplorasi data. Ingin mendapatkan insight dari dalam data. Insight-nya dengan machine learning. Dan kemudian dari insight itu, dari latihan data, nanti akan ada data pasien dengan informasi kehamilan berapa,
glukosa berapa, tekanan darah berapa, tebal kulit berapa. Kirain tidur, makasih nih. Makasih. Aku rasanya kok matanya pedas. Yuk, makasih. Ada, kalau mau minum silahkan bikin sendiri ya. Ada fitur kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, fungsi pedigree, dan umur, maka akan didiagnosis apakah yang bersangkutan itu diabetes, itu dinotasikan 1, tidak diabetes itu 0. Nah, inilah yang disebut variabel target. Ya. Kalau ini si X yang fitur-fiturnya, ya, ini kebetulan ini sudah data cantik ya. Data cantik itu apa toh? Sudah ada angka-angkanya, semuanya angka disusun rapi, banyak jenisnya ya, tidak ada yang non gitu misalnya. Ini baru saya tampilkan contoh data ya, contoh data yang dianalisis. Dan ini variabel target yaitu si Y. Nanti dalam eksplorasi, teman-teman kadang-kadang tidak didefinisikan siapa X, siapa Y. Jadi harus mendefinisikan sendiri. Mari kita lihat ya. Nah, ini kita running dulu untuk membaca data dalam drive yang di sini ya. Datanya kan di drive ini. Sehingga kita ini tunggu running ya. Tunggu running. Ini menunjukkan untuk kalau kita mau gunakan data yang di drive ya, teman-teman saya kira sudah biasa ya, semoga sudah ini nyaris 1 bulan ya dari Agustus. Kalau di Malaysia itu Oktober ya, baru semester selanjutnya, libur 3 bulan. Enaknya ya. Jadi kita karena memberi kesempatan bagi mereka yang luar Jawa tidak membuang-buang uang kos ya, kos tapi tidak ada pelayanan, kita memberi pelayanan sepanjang tahun ya. Dosennya nggak libur. Sepanjang tahun itu apa? Kuliah yang ada semester pendek, itu di pertengahan nanti ada boleh ngambil kuliah 9 SKS. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk yang S1. Ya, kalau di tempat lain libur ya libur, terserah. Kamu mau ngabisin uang karena kos di tempat nggak boleh tidak pulang ya, tidak ada layanan universitas. Nah, kita memberikan pelayanan supaya mahasiswa cepat lulus. Baik, jadi ini kita lihat ini sudah tersambungkan mounted content drive. Kita cek ya datanya tadi di mana. Di drive gitu. My drive. Ini kuliah ya. Tidak mau. Mana kuliah? Nah, ini semester ganjil. Terus apa? Big data. Terus ini. Nah, terus ini diabetes data ya. Nah, ini Indo nih. Ini klik kanan copy salin jalur. Nah, terus kita masukkan ke sini. Ya, masukkan sini nanti ketemu ini. Ya, itu maksudnya. Ya, terus kita karena sebagai data frame ya. Oh, saya lupa ya. Data kita ingin di mana ini? PD ini belum ada PD nanti. Ini berarti apa? Import pandas
SPD. Nah, ini mungkin kehapus ini, nggak tahu kok kehapus. Oke, untuk kemudian baru kita running lagi. Oke, nah ya sebetulnya apa sih ya kalau mau ingin cepat ya teman-teman, ini saya beri mainan ya. Saya males Ibu apa namanya baca data atau membuat codingnya. Sekarang karena orang-orang AI di Google ini, Colab ini kan sudah ada AI-nya ya. Mana tadi? Ini diabetes head itu untuk menampilkan semua. Nah ini perkembangan ini dulu untuk kuliah di tahun sebelum ada AI di Colab. Jadi Colab-nya ini berkembang. Kita lihat itu ya. Ada buat code dengan diabetes. Nah, ini. Ya. Menggunakan data diabetes G-Spot. Nah, ini nggak kita pakai ya, biarin aja. Terus kita gunakan data supaya benar dengan diabetes, misalnya kita perhatikan glukosa. Ya. Glukosa kita display ya, ini displaynya. Tapi bisa juga ya, ada juga ini di sini perhatikan ini. Buat code dengan diabetes. Oh, ada yang gitu ya. Lihat plot yang direkomendasikan. Nah, coba. Anda masih di sini ya, bukan. Ya. Dia merekomendasikan plot. Ada code-nya juga nantinya mestinya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bahkan ini sudah ada nih. Ya. Kalau zaman 2020 ini belum ada karena saya belajar ini di 2020. Colab-nya belum ada itu code-nya untuk menggambar. Ya. Bahkan misal kita bisa meminta untuk ChatGPT membaca data ini, kemudian gunakan mesin learning, nah, ya toh, untuk memberikan analisis untuk saya. Tapi kan nggak enak kalau nggak tahu teorinya. Ya, silahkan ya, boleh gunakan sementara gitu. Nah ini kita lihat apa yang bisa dari data ini. Contoh diabetes head ini adalah menampilkan 5 data pertama. Kenapa perlu ditampilkan? Oh, berarti file sudah benar terbaca gitu ya untuk dianalisa. Terus gambar-gambar ini distribusi dari masing-masing fitur gitu ya. Distribusi apa ini? Yang horizontal. Terus biasanya nggak ada omongan nih ya. Nggak ada omongan nih. Nggak ada pembahasan nih. Ya kan? Capek tuh aku kalau mau membahas misalnya. Nah, ini kita bisa dibantu sama ChatGPT. Nah, karena saya kan orang AI ya. Misalnya saya malas nih nerangin ini gitu. Mari kita gunakan ya. Kalau di keterangan di buku saya ini ada ini ya. Ada ini. Tapi saya memberi contoh supaya teman-teman tuh kalau suruh eksplorasi mestinya bisa, karena sudah banyak platform AI yang bermunculan yang bisa digunakan. Sebentar, saya kok pakai sini ya. Kayak ini ya. Oke, ini enak kok. Bahkan sampai akun saya habis.
Stuck no. Ini adalah saya memberi contoh cara berkomentar dengan cepat ya. Ini kalau ChatGPT 4o mini itu berarti dia terlalu pendek, dia tidak bisa accept gambar. Ya. Ini karena saya biasa pakai komputer yang lain, jadi harus aku. Jadi sebetulnya sekarang tuh ruang-ruang kelas itu kurang efisien kalau kalian banyak belajar. Kok enggak mau ya? Ada yang sudah bisa menjalankan apa? Misalnya main aneh ya. Saya pakai ini aja lah yang akun ini. Ini di sini saya ada pakai Tolab. Semoga berguna, bisa digunakan. Jadi apa yang ingin saya lakukan? Setelah teman-teman punya gambar, biasanya paling sulit adalah menerangkan, menarasikan. Ya, untuk sementara kalian bisa ini off ya. Alah. Ntar pakai yang lain ya. Saya tak nyambung dengan komputer. Ternyata saya lupa login dan ininya karena ini ganti komputer jadi ya. Oke. Ya, ini di sini saya pakai ini aja. Jadi karena saya sering pakai, jadi cari gratisan harus pakai banyak email. Harusnya bayar itu. Supaya bisa pakai lebih banyak. Nah, ini kalau mini ya, kalau mini login. Kalau mini nggak ada tanda itu, apa klip itu, sehingga nggak bisa membahas soal gambar. Saya ingin memotivasi teman-teman bahwa bisa bercerita dengan mudah dibantu AI. Boleh Bu? Boleh. Tapi nanti kalau sudah jadi artikel, hati-hati. Perhatikan ini. Kelihatan enggak, Farley? Farley? Kelihatan Ibu. Baik, terima kasih. Ini supaya saya enggak kelihatan untuk tidak apa, karena link gimmicknya enggak kelihatan. Baik, ini itu artinya kita bisa masukkan gambar nih. Ya toh, gambar tadi yang saya screenshot tadi, saya ulang. Ini setelah muncul gambar, terus saya bingung ngomong apa, misalnya gitu ya. Oh ini. Ih, bingung aku bicara apa ini ya. Ini ada kehamilan, susah, terus apa gitu ya, ulangi ya. Ini saya ngopi ini aja deh. Misal ya. Itu ya. Mau bahas soal ini misalnya. Salah. Ada yang kepotong angkanya. Karena kalau enggak nanti dia salah cerita. Saya harap dia mau cerita karena belum tak pakai itunya. Ya. Terus masuk sini. Ini tak ulangi. Unable to upload image. Kok bisa? Tadi mau. Loh. Oh, ChatGPT Auto. Yang kompleks ya.
everyday task. Nah, nggak mau ya, ntar ya. Kok dia nggak mau sih tadi? Yo, oh unable, kenapa ya? Kalau yang upgrade itu, oh karena saya belum login kah? Udah toh. My ChatGPT. Ini kok auto ya? Biasanya atau alpha model. Oh 1 mini, coba ya. Yang ini mau nggak ya? Saya belum pernah pakai ini. Oh ini nggak ada ya? Nggak ada ininya. Ya, nggak ada. Ibu mungkin usul saran saya kayaknya Ibu bisa pakai Gemini aja kayaknya Ibu. Oh Coba dites. Gemini ya. Gemini sih ada Eh, sih. Tapi ya Gemini juga saya punya. Ntar. Nah kebetulan. Tapi dari pengalaman itu Gemini kurang apa? Oh, error tadi ya. Sign in-nya. Kan browsernya harus di sini juga ya. Ini di sini saya punya. Nah ini. Ya, jadi teman-teman sebetulnya udah bisa ya. Cuman ketika ada tugas explore, kenapa nggak muncul itu dengan mudah gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Terus jelaskan gitu, gambar ini. Misalnya lebih secara statistika. Nah, kosakatanya supaya cantik ya. Nih, kan ini distribusi nih. Ya, dia bisa ngomong nggak? Isogram. Nah, pertanyaan apakah distribusi ini kita dapat menggunakan uji statistik Shapiro menentukan kesimpulan memberikan gambaran awal distribusi 3 variabel yang terkait dengan kesehatan, namun untuk mendapatkan pemahaman lebih diperlukan analisis lebih lanjut. Ukuran sampel, semakin besar ukuran sampel, semakin interval kelas, tujuan analisis jenisnya, pentingnya visualisasi. Nah, yang manakah yang harus kita bicarakan gitu ya? Apakah ada ingin yang Anda tanyakan gitu misalnya, yaitu di sini harus memberi ukuran sampel dari mana itu. Nah, ini nanti dari sini misalnya ya. Nah, ini grup luaran histogram 9x9. Nah, ini toh ini adalah dikasihkan di sini. Ya, ada atau cara bacanya dulu. Jadi teman-teman boleh. Jadi untuk sementara ini saya anggap teman-teman bisa ya. Bu, ini berarti kurang berguna ya. Nah, ini kan dia ukuran sampel nih. Ukuran sampel yaitu itu di sini. Itu di sini. Ini misalnya terus gunakan ini. Terus informasi apa yang dibutuhkan dari itu ya? Apakah distribusi normal itu misalnya apakah distribusinya gunakan uji statistik ya? Apakah distribusi normal gunakan ya? Gunakan uji statistik itu untuk menentukan data itu. Nah, banyaknya data, besar sampel tadi ya, besar data tadi, SBB, itu dia udah baca. Kadang teman-teman nggak bisa meminta ya data yang Anda berikan. Nah itu interpretasi ini masih uji yang lebih sesuai. Oh, data Anda lebih cocok diuji dengan distribusi binomial. Nah, ya. Jadi karena ini tadi data yang terdiri dari 2 kelas kategori atau kategori 0 dan 1.
Bukan nilai Canton, berarti harus dianalisis dengan distribusi binomial. Uji yang lebih sesuai, uji proporsi antara kedua kategori, uji square gitu ya. Tidak relevan. Tentukan tujuan analisis terus baik ya toh. Jadi ini lakukan uji proporsi dan uji square misalnya ya. Terus gini. Lakukan uji proporsi dan uji square. Masalahnya dia dari data gambar, apakah dia benar membaca datanya ya. Kita pura-puranya dia udah bisa baca. Jadi teman-teman bisa, karena di sini sudah jelas, oh 0 itu 500, 1 yang diabetes 268, terus dia ini ya, dia uji statistik, udah muncul sudah. Buat keputusan H0 ditolak, ada perbedaan antara proporsi individu. Jelas tanpa statistik memang mereka berbeda, pertamanya gitu ya. Terus ya gini, diuji keberbedaannya. Oh ya, beda signifikan itu kategori 0 dan 1. Tabel kontingensi. Ada ini, di sini ada export to sheet. Artinya kita bisa mendapatkan dari gambar, mengambil datanya, ya, dia mengenerate data berdasarkan gambar. Perhitungan, hitung frekuensi yang dihadapkan, hitung statistiknya, ya. Tentunya teman-teman juga harus jeli apakah itu benar, ya toh? Atau ini masuk akal nggak sih hasilnya tadi? Seperti tadi saya sebut, oh dengan uji normal, distribusi normal, ya, gitu. Oh nggak cocok, harusnya binomial misalnya, harusnya proporsi. Nah, terus dilanjut, pertanyaannya gini. Nah, teman-teman bisa menambahkan atau generate dulu dalam proses belajarnya di dalam di sini. Karena kadang kan tugas-tugas banyak ya. Jadi nah ini ya, saya buat di sini. Setelah itu baru masuk ke template meringkas. Oke. Ini baru baca data aja. Saya udah ngomong banyak ya. Udah setengah 6. Belum mesin learning loh ya. Lah, masih muter-muter nih. Nah, ini ya. Ada peritan manggil, terus ini, terus kemudian ada gambar gini, and then tampilkan di sini. Penjelasan. Ya. Nah, ini dulu saya tahun sekian ya menjelaskannya ngetik sendiri. Gitu ya. Tetapi teman-teman bisa menggunakan penjelasan, tempelkan di sini. Ya, oh, saya membahas gambar ini misalnya tadi ya dari satu baris pertama. Bicara tentang apa? Terus di sini dibicarakan uji proporsi bla 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 bla. Tempelkan, tapi tulislah yang formal gitu ya hasilnya. Jadi membahas gambar ini yang biasanya paling sulit buat teman-teman. Tapi karena ada ChatGPT, Gemini itu bisa dibantu ya, bisa dibantu. Secara matematis dari distribusinya kita bisa lihat bagaimana itu ya. Dari gambar ya, sekilas ya, tanpa AI kita bisa lihat ini. Oh, glukosa ya toh terdistribusi centralized bagi 100 antara data yang ke berapa ini? 50-an ini ya, sampai dengan ke 200, di mana sekitar ini banyaknya data apa enggak nih? Saya salah baca apa ini yang 100 ini? Sepertinya banyaknya data ya. 100. Nah, itu hati-hati ya. Karena udah lama saya enggak lihat, jadi itu ya sekitar 100 ya. Data banyaknya berapa tuh nih? 700 ya. Bentar ya.
Tadi berapa? Diabetes head, terus diabetes ya 768, 9 baris ya. Jadi 768. Gitu kan. Nah, kemudian artinya apa? Ada 768 orang. Tapi hati-hati ya. Ibu, Ya. Ibu kayaknya 9 kolom kayaknya Ibu. Kolom apa baris ya Ibu? Yang ini baris. Iya, 768 baris berarti 9 kolom Ibu. Kan Ibu? Ini ada 760. Yang pertama dari 0 ya kalau angkanya, sehingga ini 767. Kalau Python itu dari 0. Jadi ada 768 pasien yang diukur fitur-fiturnya. Kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, fungsi pedigree, gitu ya. Dan umurnya masing-masing. Ini adalah yang ke-763 sampai yang terakhir. Yang tadi yang pertama sampai yang kelima. Jadi ada 9 fitur. Ini adalah baris kolom. Ya, baris kolom. Nah, banyaknya baris ini, baris ke bawah ini ya. Itu adalah orang ke-1, orang kedua, ini orang ke 763, 76. Ini orang ke 764, orang ke 765, 766 gitu ya, 767, 768. Oke, jadi orang terakhir itu pernah hamil 1 kali, glukosa 93, tekanan darahnya 70, tebal kulitnya 31. Nah, kadar insulinnya 0, BMI-nya 30,4. Fungsi pedigree 0315, umurnya 23, dia tidak diabetes, gitu ya. Artinya dia secara data dikenali tidak diabetes. Nah, kemudian kita lihat ini, data di sini itu tebal kulit, ini kok ada 0 ya? Kadar insulin orang itu kok ada 0 ya? Nah ya, padahal setiap orang pasti punya. Berarti ada yang salah. Sehingga perlu diperbaiki. Ya. Perlu diperbaiki. Jadi kalau tadi ini kita hanya nampilkan gitu ya. Nah, ini sekarang pre-processing data itu mencermati data yang hilang. Tidak ada data yang kosong, ya jelas tidak ada yang kosong. Ini caranya adalah ini di sini ya. Diabetes is 0 titik sum gitu ya, ini aturan penulisannya. Berarti tidak ada yang kosong. And then diabetes describe itu adalah statistic description secara sederhana. Ini banyaknya data itu 768. Rata-rata dari kehamilan tiap orang itu 3,8, glukosanya 120. Tekanan darahnya 69, tebal kulit 20. Ini rata-rata. Standar deviasi minimum 25, ini kuartil ya. Persentil, kuartil ya, kuartil. Ini ya, jadi ini statistik deskriptif ya. Terus kita ingin menampilkan data. Itu macam-macam visualnya. Swarm plot ya. Kenapa dia enggak mau? SNS tidak, belum di SNS. Ya. Boleh pakai di sini ya. Import. SNS itu apa? Nah, ini Sibon SNS. Dia pinter ya. Langsung ya. Langsung menyarankan. Dan import matplotlib juga boleh ya kalau belum menggambar ya. Jadi kapan itu digunakan? Oke. Nah, oke. Ya ini. Jadi ini contoh menampilkan gambar ya. Ini jenis di mana? Di
Python begitu ya, ada fasilitas menggambar macam-macam. Salah satunya dengan model swarmplot gitu ya. Terus berdasarkan data diabetes yang variabel Y-nya glukosa, berdasarkan glukosa, tetapi dibedakan atas si X itu sebagai luaran ya ini ya. X-nya sebagai luaran, tapi ini masih suka-suka ya, baru eksplorasi data ya, belum machine learning. Terus kita bisa melihat distribusinya semacam ini. Jadi sama seperti histogram tadi, tapi dengan distribusi. Nah, juga dengan pair plot, misalnya masing-masing diabetes terus luaran. Jadi artinya apa sih? Masing-masing fitur digambar ya, digambar antara yang diabetes dan tidak itu dalam satu gambar. Kita bandingkan untuk masing-masing fiturnya, kehamilan, fungsi pedigree, BMI, tebal kulit gitu ya. Itu di sini. Ya, itu contohnya. Ya, sebetulnya kita bisa ketik ya, sarankan. Ini masih jalan, jadi sebetulnya saya enggak perlu jalankan semua supaya enggak lama. Dan ini versi yang lain, yang kemudian kita pura-puranya oke, aku mau kayak regresi kehamilan untuk 2 kelompok ya, kehamilan glukosa 2 kelompok data ya. Terus dianalisis misalnya ya. Atau ini antara kehamilan dengan glukosa ya, misalnya seperti itu. Yang berarti untuk yang tidak diabetes sebarannya semacam ini, untuk yang diabetes semacam ini. Dan seterusnya ya. Ini kemudian ada pasangannya ini tadi. Pasangan ya, ini antara diabetes dan tidak. Itu kita bisa melihat warna merah dan biru. Saya lupa yang merah yang mana, yang biru yang mana. Yang merah itu yang diabetes, yang biru yang tidak. Nah, semacam ini. Nah, kadang kan kita cerita bingung nih ya kan, ya. Kalau sekilas kita bisa melihat misalnya nih. Misalnya ya. Ini biasanya kan kalau orang diabetes itu kan yang dilihat apanya sih? Glukosanya ya. Misalnya begitu. Oh, distribusi sebarannya seperti ini. Nah, ini di sini terhadap umur. Ini misalnya ya, di sini umur, fungsi pedigree, BMI. Terhadap umur sebaran glukosanya ini, sebaran kehamilannya ini, sebaran tebal kulit dan seterusnya ya. Nanti bisa diceritakan lebih banyak lagi ya. Kemudian ini sampel, terus mencermati level glukosa plasma ya. Ini level glukosa kita lihat sebetulnya tidak boleh 0. Tapi ya seperti ini kita misalnya tidak boleh 0. Berarti yang 0 dengan mengobservasi data, ini kita sekarang pada langkah machine learning pada observasi data ya, apa namanya, pre-processing data ya, membersihkan data. Dengan mengobservasi diperoleh 5 orang punya nilai glukosa 0. Nah, range total diabetes glukosa yang 0, nah itu ya, di list ada berapa sih? Nah itu ada 5. Yang tidak diabetes 3, yang diabetes 2. Gitu ya. Nah, terus ini data diabetes tak cek lagi ini apa sih? Oh, ini tipenya integer, glukosa itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian bisa digambarkan dengan cara yang lain seperti ini ya, tekanan darah dan seterusnya, perpasangan-pasangan begitu dan ceritakan gitu. Saya ingin langsung ke pre-processing dulu sampai selesai, dan ternyata demikian pula BMI tidak boleh ada yang 0. Body mass index ya, body mass index. Ya, body mass index ada yang 0. Nah, berarti kita perlu membuang yang 0. Nah, ini dibuang. Yang 0
dibuang. Ya, pilih yang 0. Jadi itu ada berapakah? Ada 11 orang dengan 9 tidak diabetes dan itu. Nah, tentunya kalau satu-satu kan ribet ya. Jadi kemudian kita gabung ya, yaitu di sini. Kita buat file baru yang tekanan darah tidak 0, BMI yang tidak 0, glukosa yang tidak 0. Ini pakai operator dan semua. Artinya semua harus terpenuhi menjadi data frame yang baru diabetes mode. Nah, ya. Yang kemudian kita running, yang kemudian kita kerjakan menjadi 724,9. Jadi ada sekitar 48 ya. 44 yang terbuang dari data. Ya. Jadi ketika ditelusur ada 0. Nih, mungkin hanya di baris kelima yang tekanan darah 0, itu buang. Mungkin yang baris ke-10 yang BMI-nya 0. Atau mungkin baris 20 yang tekanan darah dan BMI 0, itu dibuang. Nah, kemarin ada waktu lalu ada pertanyaan kapan itu dibuang atau tidak. Ya, ini sementara kita lakukan membersihkan data dengan cara membuang faktor yang 0, jadi yang tidak 0 yang disimpan. Barangkali itu sebetulnya orang yang betul, Bu, tapi salah baca. Nah, itu kita bisa menambahkan di sini, mengupdate ya, boleh ya, mungkin jadi PR kecil gitu. Mengupdate data yang 0 tadi dengan rata-rata per barisnya. Sehingga masing-masing tidak 0, diolah menjadi yang baru. Nah, ini saya simpan dalam yang baru menjadi file baru yang disebut diabetes mode ini ya, akhirnya. Yang kemudian kita olah. Nah, terus ini kita print ya. Baris 0 judul data bla 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 itu ya. Nah, ini hanya untuk ngecek ya, kalau ngeprint cek. Baik, sekarang kita masuk mesin learning. Jadi di sini masuk ke proses pemodelan maksud saya ya. Mesin learningnya tadi sudah, yaitu mulai dari ini data ya. Sekarang kita memulai pemodelan. Nah, yaitu dengan tadi ya, ciri khas dari mesin learning itu data training, data uji, itu sudah ada library-nya begitu ya. Dan ini selalu digunakan, yaitu dengan memisahkan X-train, X-test, Y-train, Y-test dari library train test split ya. Data yang semula adalah si X itu yang mana dan si Y yang mana, yaitu diambil dari diabetes mode luaran. X-nya sudah kita definisikan sebagai fitur-fitur tadi harusnya. Jadi ruas kanan harus terdefinisi. Nah, ini ya. Ya. Ini sementara karena fiturnya cuma 9 saya list. Ya, kalau fiturnya banyak ya saya tinggal manggil yang mana gitu ya, dengan menunjuk lewat coding. Ini untuk pembelajaran aja, pakai yang sedikit fiturnya, tapi sudah saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia supaya mudah. Terus dan Y-nya adalah variabel target yang kemudian kita lakukan data training, data tes, dan ini lihat test size 0,25, artinya data trainingnya 75%, data size-nya 25%. Ingat bahwa ini tidak diurutkan dari misalnya 75% itu dari data ke 1 sampai ke sekian gitu ya. Kemudian ke sekian, ke N
N terus sampai ke titik akhir itu yang tes uji, itu tidak seperti itu. Tetapi akan secara random diatur. Nah, angka klasik random state itu bukan 25, tapi angka klasiknya 42. Ya, itu. Kenapa kok angka seperti ini? Silahkan nanti dicermati di internet. Ya, ada angka cantik 42. Ada angka sakral 42. Ya, angka random state 42. Ya, itu. Sementara itu dan test size biasanya bukan 0,25 tapi 0,20 ya. Bu, kalau ini sementara 0,25 ya. Ini harusnya berubah ya kalau, tapi ini saya enggak running supaya cepat. Kalau makin banyak gimana Bu? Artinya test size makin banyak berarti data trainingnya makin dikit. Data training makin dikit, model berdasarkan data training semakin tidak teliti ya, semakin tidak teliti. Jelas ya. Jadi misalnya nih mau menetapkan Prabowo menjadi presiden gitu ya. Kita punya 200 juta penduduk gitu kan. Nah, kalau quick count sekarang sudah ada aturan ya. Quick count itu kerjanya seperti apa toh? Tidak perlu ngambil dari semua 80% dari 200 juta training untuk mengklaim Prabowo menjadi presiden. Tetapi ada aturan tertentu dalam pengambilan sampel sehingga bisa dipercaya data training untuk mendapatkan hasil di quick count itu bisa dipercaya begitu ya. Misalnya sudah dikoleksi semua data yang dianggap sudah mewakili, diambillah 80%. Ya, itu contoh sederhananya seperti itu ya, gambaran mudahnya. Oh, terus kurang banyak Bu, pakai 90% boleh ya. Nah, kemudian apakah itu mewakili seluruh Indonesia, itu tekniknya quick count itu sudah bisa dipercaya gitu misalnya. Ya. Nah, ini kita lihat ya data trainingnya sudah ada, data size-nya sudah, barulah kita melakukan pemodelan. Ya, pemodelan model di sini model titik fit itu X-train dan Y-train. Nah, ya. Dan ini sudah dikoleksi berbagai model ya yang kita gunakan. Mana tadi? Gimana ya? Entar belum. Nah, ini ya. Ada KNN, ada SVC, ini adalah support vector classification, ini logistic regression tapi untuk biner, ini decision tree, ini Gaussian naive Bayes, random forest, Gaussian Bayes, ya, dan nilai klasifikasi 0,71 sampai 0,76. Yang artinya, ya, artinya ini di sini kita lihat ada convergence warning, fail to convergence. Ada beberapa warning, dia jalan, tapi warning, awas loh, ada yang tidak beres dalam berhasilnya algoritma. Nah, itulah nanti kita butuh dasar matematik untuk membahasnya, ya. Nah, terus apakah kita percaya dengan hasil model yang ketelitian semacam ini, yaitu 0,7871, itu artinya 71% benar, 771%, 77,34% benar modelnya. Ya, kalau kita mengklasifikasi atas data itu atas logistik diabetes dan tidak diabetes ya, berdasarkan KNN, SVC, logistic regression, decision tree ya. Ini adalah model-modelnya. Ya, itu di supervise ya. Tadi ada listnya. Yang kemudian kita lakukan cross validation misalnya untuk memperbaiki. Ternyata ada error juga ya, masih ada error sekali dan tidak ada perbaikan di sini.
Sekalipun ini hanya warning-warning, tapi jalan ya. Itu nanti kita perbaiki sambil berjalan. Ada apa matematikanya ya. Nah, langkah 19 kita menampilkan akurasi, yaitu di sini nilai akurasinya tadi 0,7 sekian. Kalau ditampilkan sekilas yang terbaik adalah yang paling tinggi, misalnya ini ya 0,7749. Kita bisa melihat nilai akurasi ini anggaplah masih belum bagus. Masa akurasi 0,77 kok ya 0,9. Nah, itu kita perlu perbaiki, dan ini sedang berusaha memperbaiki ya, misalnya gitu. Ini masih digambar-gambar ya. Kemudian mungkin diperbaiki lagi datanya, model yang terbaik logistic regression, atau data kemudian disimpan gitu ya. Gitu. Ya, atau kemudian diperbaiki dengan cara standarisasi data, begitu ya. Apa itu standarisasi? Di sini bisa membagi kolomnya dengan maksimum minimum ya. Kalau di sini standar scalar ya, nanti kita bisa lihat ya, yaitu di sini ini adalah fungsinya. Biasanya data dikurangi rata-rata per standar deviasi ya. Algoritma itu bekerja demikian. Nah, kemudian diulang lagi apakah ada perbaikan gitu ya. Terus coba cek ada perbaikan. Oh, sepertinya kok nggak error ya. Akurasinya meningkat gitu ya. Terus pakai cara yang lain, gradient booster classification gitu ya. Nah, nih kemudian ada visualization in dataset. Yang di bawah belum saja. Oh, yang di bawah belum saja ya. Itu kira-kira. Nah, begitu teman-teman bisa belajar codingnya, mesin learningnya, supaya bisa ngoding dulu. Baru nanti teori terkait dengan metode masing-masing, ada KNN dan seterusnya, itu sambil jalan, supaya teman-teman bisa menggunakan tanpa worry, khawatir matematikanya susah ya gitu ya. Itu harapan saya teman-teman bisa langsung bereksplorasi data dengan target untuk ke project nantinya gitu ya. Seperti itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami ya, karena kita akan kuliah jam 6 mahasiswa, sehingga saya tidak minta komentar, kecuali bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Bagi yang mau meninggalkan kuliah karena akan kuliah untuk Prof. Didit, dipersilahkan sebelum saya tutup kelas ini. Silakan, ada pertanyaan? Dina jelas ya sekilas? Jelas, Bu. Ya, pokoknya ya, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Yang tadi drive-nya itu bisa seperti belum saya share toh. Belum saya share. Iya. Atau ada di grup Kak, Bu? Iya, sudah. Setahu saya sih. Coba cek. Oh, yang beda Bu, yang iya. di grup tuh beda Bu. Oh, beda, belum semua. Itu apa yang di grup? Yang di grup itu cuman keterangan isinya cuman buku PDF yang Spark dan sebagainya itu loh Bu. Loh. Terus sama ada data collab, tapi bukan yang diterangin sama Ibu. Oh, salah berarti. Mungkin karena ya begitulah. Maaf. Ini udah tak ini ya. Bentar. BDA. Olah, BDA. Materi. Nah, kok tadi nggak ya hari ini, padahal tak suruh langsung buka collab-nya loh, biar ngikutin langsung loh. Nggak ngomong loh, Bu, maaf gitu dong. Payah nih. Baik, itu ya, udah saya share
Jelas ya? Johan, jelas? Gimana? Oh, jelas, Bu. Jelas ya. Jadi nanti kalau Mas Yosia minta eksplorasi, kata kuncinya menggunakan mesin learning, terus kemudian ada project di sekitar Oktober awal atau pertengahan, teman-teman sudah harus mengumpulkan sebagai T1. Nah, di dalam pertemuan berapa waktu ini, teman-teman bisa komunikasi dengan Mas Yosia, manfaatkan kepakarannya, sehingga Mas, kalau saya bisa begini-begini begitu atau ada masalah, silahkan. Itu gunanya ada asisten untuk kegiatan hari ini, termasuk yang mengambil kuliah AI bisa menggunakan data yang sama, tetapi tentunya dengan kosakata yang berbeda, gitu ya, supaya lebih kaya. Oke, terima kasih. Begitu saja saya tutup.